ada pasien dengan trauma, hal pertama yang harus kita lakukan adalah 3A. Amankan diri, yaitu kita menggunakan masker, handscoon atau alat APD yang tersedia. Selanjutnya, kita amankan lingkungan, di mana kita meminta orang-orang yang ada di sekitar untuk menjaga jarak dari pasien agar tidak berkerumun. Dan yang ketiga adalah kita amankan pasien, yaitu pasien harus berada di tempat yang aman dan setiap tindakan yang kita lakukan tidak boleh menambah cedera pada pasien. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan cek respon pada pasien. Bu, bangun bu, bisa dengar suara saya, bangun bu. Jika pasien tidak merespon, maka kita bisa meminta bantuan orang di sekitar untuk menelpon ambulan dari rumah sakit terdekat. Selamat siang, saya Ranting Dewanti Kurnia. Di sini saya menemukan korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Sukaraja dengan kondisi pasien seorang wanita dan tidak sadarkan diri. Dimohon untuk segera mengirimkan bantuan dan membawa alat-alat emergensi. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan primary survey. Yang pertama adalah airway dan kontrol cervical. Untuk airway, pertama kita dengarkan suara nafas klien, apakah ada suara nafas abnormal ataupun tidak. Pada pasien ini tidak ditemukan suara nafas abnormal. Selanjutnya untuk kontrol cervical, di sini kita dapat melihat apakah ada tanda-tanda trauma cervical seperti adanya trauma capitis dan penurunan kesadaran, ada multiple trauma ataupun jejas, ada luka dari atau di atas klavikula, dan apakah biomekanikanya mendukung ataupun tidak. Nah, pada pasien ini dapat dilihat adanya tanda-tanda trauma servikal, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah fiksasi leher, yaitu kita bisa meminta bantuan dari orang-orang sekitar untuk memegang bagian bahu dan menjepit kepala pasien seperti ini. Tujuannya adalah untuk mencegah pergerakan dari kepala, bahu, dan juga tulang spinal pasien. Sampai nanti bantuan datang dan pasien akan dipindahkan menggunakan long spine board dari ambulan ke rumah sakit. Tapi sebelum itu kita juga dapat menggunakan alat sederhana untuk membuat nekolar. Pak, Bu, di sini ada yang memiliki kertas dan juga kerudung? Saya ada Mbak, ini Mbak. Baik. Lalu kita pasang nekolar sederhana ini. Usahakan ukurannya pas dan juga lakukan dengan hati-hati. Jika airway sudah clear, kita lanjut ke dalam primary survey yang kedua, yaitu breathing. Di sini pertama kita harus menghitung frekuensi nafas klien. Biasanya klien menunjukkan tanda-tanda sesak sehingga nafasnya lebih dari 20 kali per menit. Selanjutnya kita juga bisa memasang saturasi oksigen untuk memastikan kadar oksigen di dalam tubuh klien, dan kita sesuaikan untuk pemasangan oksigennya. Jika kadar saturasi oksigennya itu 80-90%, kita bisa menggunakan rebreathing mask dengan 6-10 liter per menit. Jika pasiennya saturasinya adalah di bawah 80%, maka kita bisa menggunakan non-rebreathing mask dengan oksigennya 10-15 liter per menit. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan breathing dengan IAPP. Pertama adalah inspeksi. Di sini kita melihat pergerakan dinding dada klien simetris atau tidak, apakah ada defisiasi trakea, selanjutnya apakah ada luka ataupun jejas, dan juga apakah ada pelebaran pada vena jugularis. Di sini pada pasien ini tampak adanya pergerakan dinding dada yang tidak simetris, dan juga ada luka jejas dan juga luka terbuka pada dada bagian kanan. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Vesikuler, unvesikuler, vesikuler, unvesikuler, vesikuler, unvesikuler.
Dan pada bagian dada kanan ini terdapat suara sucking wound. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Sonor, hipersonor, sonor, hipersonor, sonor, hipersonor. Selanjutnya adalah palpasi. Kita dapat mempalpasi bagian toraks klien untuk mengetahui apakah adanya krepitasi ataupun tidak pada bagian sternum dan juga kosta ataupun klavikula. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya krepitasi. Dari hasil pemeriksaan breathing yang dilakukan, diketahui bahwa pasien mengalami open pneumotoraks. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemasangan kasa oklusif 3 sisi. Ini adalah kasa oklusifnya. Untuk primary survei yang ketiga adalah sirkulasi. Di sini saya melihat adanya pendarahan pada bagian lengan kiri klien. Maka hal yang pertama harus dilakukan adalah balut tekan. Selanjutnya untuk sirkulasi ini kita dapat melihat apakah pasien mengalami shock, yaitu ditandai dengan sianosis, lalu akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik, dan pasien mengalami takikardia. Jika semua tanda-tandanya ada, maka hal yang harus kita lakukan adalah resusitasi cairan dengan 2 jalur. Cairan yang dapat diberikan adalah jenis kristaloid atau ringer laktat. Primary survei selanjutnya adalah disability. Kita akan menilai kesadaran klien dengan menggunakan GCS. Untuk matanya, kita akan rangsang dengan nyeri karena tadi dengan suara pasien tidak bangun. Selanjutnya, kita akan merangsang untuk verbalnya. Bu, siapa nama ibu, Bu? Ibu bisa tunjukkan di mana lokasi yang terasa nyeri? Nah, untuk pemeriksaan disability selanjutnya adalah laterasi. Pertama, kita dapat memeriksa pupil klien untuk mengetahui apakah ada abnormalitas pada pupil ataupun tidak. Bu, boleh dibuka dulu matanya. Ikuti arah cahaya ya. Selanjutnya, kita dapat memeriksa motorik klien. Kita meminta ibunya untuk menggenggam tangan. Bu, boleh genggam tangan saya? Kita juga jangan lupa untuk memeriksa bagian ekstremitas bawah klien. Bu, boleh dorong tangan saya? Nah, untuk pemeriksaan motoriknya, dapat kita ketahui bahwa kekuatan otot ibunya masih lemah karena kondisi yang sedang dialami. Langkah selanjutnya adalah exposure. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuka seluruh pakaian pasien dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Hal ini bertujuan agar pasien tidak mengalami hipotermi. Setelah itu, kita dapat mempalpasi seluruh bagian tubuh klien untuk mengetahui apakah ada krepitasi ataupun tidak. Dan pada pasien ini tidak ditemukan adanya krepitasi. Kita akan memindahkan pasien ke long spine board dengan teknik logrol dengan bantuan tim-tim kesehatan yang lain. Dan kita akan segera membawa pasien ke rumah sakit menggunakan ambulan untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah Foley catheter. Pemasangan Foley catheter ini
dilakukan dengan tujuan agar kita dapat mengetahui output dan juga input klien sehingga balance cairannya dapat terhitung. Selain itu, pemasangan folikateter ini tidak boleh dilakukan atau kontraindikasi kepada pasien yang mengalami ruptur uretra. Selanjutnya adalah pemasangan gastric tube. Nah, pemasangan ini diindikasikan untuk mengurangi distensi, mencegah terjadinya aspirasi sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi dan juga untuk memasukkan obat. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah pada pasien yang mengalami fraktur basis kranii dengan tanda rhinorrhea, otorrhea, Bettelstein atau adanya raccoon eyes. Nah, selanjutnya adalah heart monitor. Ini diindikasikan kepada orang yang dengan usia lebih dari 40 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung, riwayat tersambar petir, atau kesetrum listrik. Setelah tahapan primary survey selesai, maka selanjutnya kita melakukan re-evaluation atau evaluasi kembali pada airway, breathing, sirkulasi, dan juga disability klien untuk memastikan bahwa semuanya sudah clear dan bisa lanjut ke secondary survey. Untuk melakukan secondary survey, karena biasanya kondisi klien sudah membaik, maka kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, saya Ranting. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kaki hingga ujung kepala ya Bu ya, bertujuan untuk menilai kondisi Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Ketika pasien sudah bersedia, maka kita dapat melakukan tindakan pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan secondary survey, di mana yang pertama itu adalah pemeriksaan head to toe. Difokuskan untuk pemeriksaan bentuk, tumor, luka, dan sakit. Dimulai dari bagian kepala, kita dapat melakukan IAPP secara bersamaan, melihat apakah bagaimana bentuk kepalanya, apakah ada tumor, apakah ada luka, dan ketika kita palpasi apakah klien mengeluhkan rasa sakit. Selanjutnya kita lanjut ke cervical. Di sini terlihat pasiennya masih menggunakan nekolar karena dari primary survey ditemukan bahwa pasien mengalami trauma cervical. Selanjutnya kita ke bagian toraks. Tampak adanya open pneumotoraks dan klien pun mengeluhkan sakit di area dada sebelah kanan. Kita periksa bagian abdomen. Di sini tidak ada masalah apapun. Kita juga periksa bagian pelvis. Kita dapat palpasi untuk mengetahui apakah ada krepitasi atau tidak, dan tidak ditemukan krepitasi. Selanjutnya juga di bagian femur, lalu bagian ekstremitas atas dan juga bawah. Semuanya berfokus pada bentuk, apakah ada tumor, apakah ada luka, dan juga apakah klien merasakan sakit ketika dipalpasi. Pemeriksaan ini dilakukan setelah pasien dengan keadaan stabil dan dipastikan airway, breathing, dan sirkulasinya dapat membaik sesuai dengan tindakan yang sudah kita lakukan di primary survey, yaitu adalah pemasangan nekolar, pemberian oksigen, pemasangan kasa oklusif 3 sisi, dan juga balut tekan pada pendarahan di lengan pasien. Secondary survey yang selanjutnya adalah finger in every orifice. Nah, yang pertama kita dapat melihat hidung klien. Kita lihat apakah ada pendarahan atau lain sebagainya yang dapat menghalangi jalan nafas klien. Kita juga dapat melihat telinga kanan ataupun kiri klien menggunakan pen light. Selanjutnya kita dapat meminta klien untuk membuka mulutnya. Bu, boleh buka dulu mulutnya Bu. Nah, pada klien tidak ditemukan adanya gangguan ataupun kelainan. Begitupun kita periksa pada bagian anus klien. Selanjutnya kita akan memeriksa tanda-tanda vital klien. Pertama kita periksa untuk suhu dulu. Nah, sambil menunggu hasilnya kita lanjutkan dengan memeriksa tekanan darah. Setelah itu jangan lupa kita sambil cek nadi dan juga lihat frekuensi nafas klien. Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Ibu sekarang keluhannya apa? Sakit, Ada lagi? pusing, Masih sesak gak Bu? ada sesak.
Nah, kalau untuk obat-obatan ada yang biasa Ibu konsumsi atau tidak? Ada Obat apa, Bu? glukosamin. Oh, Ibu memiliki riwayat nyeri sendi. Iya. Oh iya, kalau untuk makanan yang terakhir dikonsumsi ingat tidak, Bu? Makan nasi Masih ada lagi? sama ikan ya. Nah, Ibu ada memiliki riwayat penyakit? Ada Penyakit apa, Bu? asam urat. Asam urat ya. Iya. Kalau untuk alergi makanan atau obat-obatan ada gak, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau untuk kejadian kecelakaan yang Ibu alami, apakah Ibu masih ingat kronologisnya? Iya. Boleh diceritakan, Bu? Ibu mau ke pasar naik motor. Pasar naik motor. Iya. Ibu nggak tahu di depan ada lubang jalan. Iya. Gitu. Tak tahu dari depan juga ada angkot. Ibu nggak bisa mengerem, akhirnya tabrakan itu terjadi. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Udah. Secondary survei selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang yang meliputi laboratorium, X-ray, dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk menunjang diagnosa pasien dan menentukan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. Tahap terakhir adalah dokumentasi, di mana kita mencatat identitas, diagnosis, semua yang terjadi di primary survey dan juga secondary survey, ataupun pasien dirujuk. Sekian video initial assessment yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.